Selama berabad-abad, kita memandang Stonehenge hanya sebagai tumpukan batu bisu. Kita mengira rahasianya sudah terkunci pada teori kalender matahari, ritual pagan, atau bahkan sekadar tempat penguburan elit. Tapi, jika saya katakan bahwa monumen paling ikonik di Inggris ini sebenarnya adalah sebuah barang curian yang dipindahkan sejauh 750 km. Apa reaksi Anda? Halo semuanya, selamat datang kembali di Arsip Anomali Dunia. Apa yang akan kamu saksikan hari ini bukan sekedar cerita masa lalu biasa. Ini tentang sejarah masa lalu, tapi dibahas dengan teknologi atau perspektif masa depan. Kita semua tahu, sejarah ditulis oleh mereka yang menang. Namun seringkali ada potongan puzzle yang sengaja dihilangkan. Hari ini, saya akan menghadirkan potongan puzzle tersebut untukmu. Sebuah fakta sejarah yang unik, aneh, dan mungkin belum pernah dibedah oleh siapapun sebelumnya. Dari manuskrip kuno yang membingungkan hingga artefak yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Setiap episode akan membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi dari pandangan publik. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita kupas tuntas anomalinya bersama-sama. Stonehenge bukan hanya sebuah bangunan. Ia adalah sebuah anomali arsitektur, matematika, dan transportasi yang menantang semua pemahaman kita tentang peradaban Neolitikum. Data terbaru dari pemindaian mineral tahun 2024 tidak hanya memperumit, tetapi menghancurkan semua yang kita ketahui tentang asal-usulnya. Mari kita buka berkasnya dan bagi misteri ini menjadi dua pilar besar: fungsi astronomi dan fungsi medis. Pilar pertama adalah teori kalender raksasa, atau yang lebih dikenal sebagai fungsi astronomi. Ini adalah teori yang paling diterima secara ilmiah dan telah menjadi landasan pemahaman kita selama puluhan tahun. Faktanya, jika Anda berdiri di tengga-tengga lingkaran batu Stonehenge pada tanggal 21 Juni saat titik balik matahari musim panas, matahari akan terbit dengan presisi luar biasa tepat di belakang Hillstone, sebuah batu tunggal yang berdiri sedikit di luar lingkaran utama. Sebaliknya, pada saat titik balik matahari musim dingin, sekitar tanggal 21 Desember, formasi batu ini akan membingkai matahari terbenam dengan sempurna. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti nyata bahwa nenek moyang kita adalah ahli matematika dan pengamat bintang yang memiliki tingkat presisi yang luar biasa, mampu menandai perubahan musim dengan akurasi yang menakjubkan. Mereka tidak hanya membangun monumen, mereka membangun sebuah observatorium raksasa dari batu. Sebuah jam kosmik yang menghubungkan kehidupan mereka dengan ritme alam semesta. Namun, kejeniusan astronomi mereka tidak berhenti di situ. Anomali terbesarnya terletak pada 56 lubang misterius yang mengelilingi lingkaran batu utama, yang dikenal sebagai Aubrey Holes. Selama bertahun-tahun, lubang-lubang ini dianggap sekadar lubang ritual atau tempat peletakan tiang kayu. Akan tetapi, penelitian lebih lanjut oleh para ahli seperti Profesor Gerald Hawkins mengungkapkan fungsi yang jauh lebih kompleks. Peneliti meyakini lubang-lubang ini berfungsi sebagai semacam komputer analog purba dengan menggunakan batu penanda yang dipindahkan dari satu lubang ke lubang lainnya setiap hari. Para pendeta atau astronom Neolitikum dapat membuat perhitungan yang sangat rumit. Mereka mampu melacak siklus bulan dan, yang lebih mencengangkan lagi, memprediksi kapan gerhana bulan dan matahari akan terjadi. Presisi sudut dari keseluruhan struktur Stonehenge yang mencapai akurasi hingga 0,1 derajat. Begitu luar biasa sehingga memunculkan rumor konyol yang sering kita dengar. Apakah Stonehenge dibangun oleh alien? Meskipun teori ini sulit diterima akal sehat,
kita harus mengakui bahwa tingkat presisi ini memang sangat sulit dicapai tanpa peralatan optik modern atau pengetahuan matematika yang jauh melampaui apa yang kita kira dimiliki oleh masyarakat pada zaman itu. Ini adalah sebuah mahakarya intelektual yang tersembunyi di balik tumpukan batu sederhana. Namun, sisi Stonehenge yang lebih manusiawi dan gelap justru jauh lebih menarik dan mungkin menyimpan kunci sebenarnya dari tujuan pembangunan monumen ini. Ini adalah pilar kedua, teori pusat penyembuhan. Stonehenge tidak hanya menggunakan beta-beta pasir raksasa yang kita kenal sebagai sarson, yang beratnya bisa mencapai 25 ton. Di antara raksasa-raksasa ini, terdapat batu-batu yang lebih kecil namun tidak kalah penting, yang disebut bluestones atau batu biru. Batu-batu ini memiliki keunikan geologis dan warna kebiruan saat basah, yang membuat masyarakat kuno meyakini bahwa mereka memiliki kekuatan magis atau penyembuhan. Fakta arkeologis yang ditemukan di situs ini secara kuat menguatkan hipotesis tersebut. Para arkeolog menemukan bahwa banyak dari bluestones ini menunjukkan tanda-tanda telah dipukul atau dicungkil secara sengaja, seolah-olah orang-orang mencoba mengambil pecahannya. Skenario yang paling mungkin adalah pecahan-pecahan ini dibawa pulang oleh para peziarah sebagai jimat penyembuhan, relik suci, atau bahkan digerus untuk dijadikan obat. Stonehenge dalam konteks ini bukan lagi sekadar observatorium, melainkan sebuah apotek spiritual raksasa. Anomali paling kuat yang mendukung teori pusat penyembuhan ini berasal dari penelitian forensik terhadap kerongka-kerongka manusia yang dikubur di sekitar situs suci tersebut. Analisis isotop canggih yang dilakukan pada email gigi mereka yang merekam jejak kimia dari air dan makanan yang dikonsumsi semasa kecil membuktikan bahwa banyak dari individu yang dikubur di sana bukanlah orang lokal. Mereka adalah para pendatang, peziarah yang menempuh perjalanan yang sangat jauh, bahkan dari wilayah Mediterania yang hangat hingga pegunungan Alpan yang dingin. Dan yang lebih menyedihkan, analisis osteologis atau analisis tulang pada banyak dari kerangka ini menunjukkan bukti adanya cedera tulang yang parah, penyakit kronis seperti artritis yang melumpuhkan, atau infeksi yang tidak kunjung sembuh. Ini adalah gambaran orang-orang yang putus asa, yang menempuh perjalanan berbahaya ratusan kilometer dengan harapan terakhir mereka. Kesimpulannya menjadi sangat jelas. Stonehenge kemungkinan besar adalah Lordsnia zaman Neolitikum, sebuah tempat ziarah suci, pusat penyembuhan yang termasyur, di mana orang-orang sakit dari seluruh penjuru Eropa datang mencari keajaiban dan kesembuhan dari kekuatan magis yang mereka yakini bersemayam di dalam bluestones. Mereka datang dengan membawa penyakit dan penderitaan, berharap pulang dengan membawa kesembuhan, atau jika tidak, mendapatkan tempat peristirahatan terakhir di tanah yang dianggap suci. Namun, semua perdebatan sengit mengenai fungsi astronomi versus fungsi medis ini tiba-tiba terasa kecil dan tidak relevan jika dibandingkan dengan skandal altar stone yang terungkap pada tahun ke-2024 hingga tahun 2023, komunitas ilmiah dunia percaya bahwa semua batu Stonehenge, baik sarson yang masif maupun bluestones yang lebih kecil, berasal dari lokasi yang relatif dekat. Batu sarson dilacak berasal dari Westwoods, sekitar 30 km dari Stonehenge. Sementara bluestones diyakini berasal dari Preseli Hills di Wales, dengan jarak maksimal sekitar 200 km, sebuah pencapaian logistik yang sudah sangat mengagumkan. Tapi, riset terbaru yang menggunakan teknologi pemindaian mineral canggih yang tidak tersedia sebelumnya telah membuktikan sesuatu yang mengguncang fondasi arkeologi Inggris. Altar stone batu
altar pusat yang diletakkan di jantung monumen dan dianggap sebagai batu yang paling dihormati ternyata tidak berasal dari Wales atau wilayah selatan Inggris. Ia berasal dari Orcadian Basin, sebuah formasi geologis di ujung utara Skotlandia. Jarak total dari Orcadian Basin ke Stonehenge 750 km. Anomali ini benar-benar tidak masuk akal. Membawa sebuah batu seberat 6 ton melintasi daratan Inggris yang pada masa itu masih berupa hutan lebat, rawa-rawa berbahaya, dan sungai-sungai liar tanpa bantuan roda. Pada tahun 2500 sebelum Masehi adalah sebuah tantangan yang secara teknis dianggap mustahil. Ini bukan sekadar memindahkan batu. Ini adalah proyek rekayasa mega yang setara dengan proyek-proyek modern. Teori lama tentang menarik batu di atas gelondongan kayu atau kereta luncur menjadi tidak lagi memadai untuk menjelaskan perjalanan epik sejauh ini. Sebuah teori baru yang kini menjadi dominan dan paling masuk akal adalah bahwa manusia purba kemungkinan besar menggunakan jalur laut. Perjalanan ini bukanlah sekadar berjalan kaki sambil menyeret batu. Ini membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah para pelaut ulung, jauh lebih hebat dari yang pernah kita duga. Mereka pasti memiliki teknologi kapal atau rakit yang sangat canggih, yang mampu membawa beban bertentan dan sanggup menavigasi perairan pesisir Inggris yang ganas dan tidak dapat diprediksi. Penemuan ini mengubah citra Stonehenge secara total. Ia bukan lagi hanya monumen batu. Ia adalah bukti kemajuan maritim yang luar biasa. Sebuah teknologi pelayaran yang catatannya telah hilang ditelan waktu. Mungkin karena material kapal yang terbuat dari kayu dan kulit telah lama membusuk dan lenyap. Mungkin, pada akhirnya, Stonehenge bukan sekadar salah satu dari teori-teori ini. Ia mungkin adalah jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, sains dan spiritualitas. Sebuah tempat di mana manusia Neolitikum memetakan bintang untuk memahami waktu dan meramalkan masa depan. Sekaligus tempat di mana mereka memohon kepada kekuatan alam agar diberikan kesembuhan dari penderitaan fisik. Hingga hari ini, Stonehenge berdiri tegak sebagai pengingat abadi bahwa nenek moyang kita tidak sebodoh yang sering kita kira dalam buku-buku pelajaran. Mereka adalah penguasa laut, ahli matematika, dan para pencari keajaiban yang gigih. Menurut Anda, apakah masuk akal memindahkan batu sejauh 750 km hanya untuk sebuah ritual? Ataukah ada teknologi transportasi kuno yang catatannya sengaja dihilangkan dari sejarah? Tulis teori Anda di kolom komentar.